Pernah kebayang nggak? Ada seorang jenderal perang yang ditakuti banget sama lawannya, tapi di saat yang sama justru dihormati setengah mati karena kebaikan hatinya? Nah, inilah kisah luar biasa dari Daulah Ayyubiyah dan pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita di sini bukan cuma mau bahas soal kemenangan militer ya, tapi gimana kepemimpinan sejati itu ternyata dibangun di atas fondasi moralitas. Nah, ini nih pertanyaannya. Bisa nggak sih seorang pemimpin itu menaklukkan musuh tapi tetap dapat respek dari mereka? Kedengarannya mustahil ya. Tapi kisah Salahuddin ini ngasih jawaban yang jujur aja keren banget dan masih relevan sampai sekarang. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, bagian pertama. Biar kita benar-benar paham kehebatan seorang Salahuddin, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu kondisi dunia waktu itu tuh kayak gimana sih? Panggung macam apa yang akhirnya melahirkan sosok sekali berdia? Coba deh bayangin, kita lagi ada di abad ke-12. Dunia Islam waktu itu, kata para sejarawan, lagi capek, pecah belah di mana-mana. Kepemimpinan pusatnya lemah, jadi semua pada jalan sendiri-sendiri. Terus-terusan ada konflik internal. Nah, dari luar ada ancaman raksasa, perang salib. Puncaknya, tanah suci, Yerusalem, udah jatuh ke tangan musuh. Jadi, situasinya benar-benar genting dan rapuh banget. Nah, di tengah-tengah kekacauan yang kayak gitu, muncullah satu sosok. Dia ini bukan cuma sekedar produk dari zaman yang kacau balau itu loh. Justru dia adalah jawabannya. Siapa lagi kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi? Kalau kita lihat latar belakangnya, Salahuddin Yusuf bin Ayyub ini lahir tahun 1137 di Tikrit, Irak. Keluarganya itu sederhana ya, bukan ningrat atau gimana. Tapi mereka sangat religius dan disiplin. Dari kecil, dia udah belajar agama, kepemimpinan, sampai strategi militer. Dan yang kerennya, dia tuh nggak pernah punya ambisi jadi raja. Sama sekali. Justru kondisi umat yang carut-marut itulah yang seolah-olah memaksa dia buat maju dan ngambil tanggung jawab super besar ini. Sampai akhirnya, beliau wafat tahun 1193 di Damaskus. Dan ini kuncinya. Kenapa dia beda? Karena nilai-nilai inti yang dia pegang. Dia tuh orang yang sangat soleh, tapi juga rendah hati. Benci banget sama yang namanya kemewahan pribadi. Dia memimpin itu pakai teladan, bukan bikin orang takut. Baginya, jabatan itu tugas, amanah, bukan hadiah buat senang-senang. Coba bayangin, waktu beliau wafat, katanya hartanya tuh cuma cukup buat biaya pemakaman. Semua kekayaan negara dia putar buat kepentingan rakyat. Ya pantas aja pasukannya hormat banget sama dia kan, bukan karena takut, tapi karena mereka lihat sendiri contoh nyatanya. Nah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya deh. Ia percaya bahwa moralitas lebih kuat daripada pedang. Keren banget kan? Buat Salahuddin, kekuatan sejati itu bukan cuma soal pedang yang tajam atau pasukan yang banyak. Kekuatan yang sesungguhnya itu adalah persatuan umat, pemerintahan yang adil, dan yang paling penting, fondasi moral yang kokoh. Oke, sekarang kita masuk ke puncaknya. Momen yang bakal jadi penentu warisannya buat selamanya. Dan ini bukan cuma soal menang perang loh, ini soal kemenangan yang jauh lebih besar, kemenangan moral. Catat tahun ini, 1187 Masehi. Ini adalah titik baliknya. Jadi, setelah 88 tahun Yerusalem dikuasai sama pasukan salib, akhirnya Salahuddin berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota suci itu. Sebuah momen yang luar biasa. Dan disinilah kita lihat perbedaannya, yang benar-benar kayak langit dan bumi. Coba lihat, apa sih yang diharapkan orang waktu itu? Balas dendam, penjarahan, kekejaman. Kenapa? Soalnya 88 tahun sebelumnya, waktu pasukan salib merebut Yerusalem, mereka itu melakukan pembantaian massal. Jadi semua orang nunggu, wah ini pasti dibalas nih. Tapi apa yang Salahuddin lakukan? Justru sebaliknya, dia ngelarang keras pasukannya buat melakukan kekerasan atau menjara. Warga sipil dilindungi, orang-orang Kristen dijamin bebas beribadah, bahkan tawanan perang diperlakukan dengan sangat manusiawi. Jadi poin utamanya di sini bukan cuma soal dia berhasil merebut kembali sebuah kota. Bukan, dia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa hormat dari lawannya sendiri. Para penulis sejarah dari Eropa, dari pihak musuh, mereka sendiri yang nulis dan kagum sama sikap kesatriaan Salahuddin. Sikap yang benar-benar beda 180 derajat dari yang terjadi sebelumnya. Oke, menang perang itu satu hal, hebat. Tapi, membangun peradaban yang bertahan lama, wah, itu tantangan lain lagi. Nah, sekarang yuk kita lihat apa aja sih pilar-pilar yang menopang Daulah Ayyubiyah. Dan ternyata, pilar-pilarnya itu jauh lebih dari sekedar kekuatan militer. Salahuddin itu sadar betul, sebuah dinasti nggak bisa cuma berdiri di atas pedang. Harus ada otaknya, harus ada hatinya. Makanya, dia jor-joran investasi di hal-hal fundamental. Dia bangun banyak madrasah, alias sekolah, buat pendidikan. Dia bangun masjid buat spiritualitas. Dan dia bangun rumah sakit buat kesehatan rakyat.
Buat dia, ini semua adalah fondasi yang wajib ada buat membangun masyarakat yang kuat dan beradab. Dan dia nggak sendirian. Kekuatan intelektual ini didukung sama deretan ulama dan cendekiawan top pada masanya. Semacam the dream team-nya Ayyubiyah lah. Ada Imam An-Nawawi, ahli hadis dan hukum yang super soleh. Ada Izzuddin bin Abdussalam, yang saking beraninya negur penguasa, beliau dijuluki sultannya para ulama. Ada Al-Qadhi Al-Fadil, sang ahli strategi kenegaraan. Ada juga Bahauddin Ibnu Shaddad, sejarawan yang jujur banget. Mereka ini bukan cuma pinter, tapi mereka adalah kompas moral negara. Artinya apa? Kekuasaan sejati di zaman Ayyubiyah itu ukurannya bukan cuma seberapa luas wilayah taklukannya, tapi seberapa dalam ilmunya dan seberapa tinggi integritasnya. Dan ini membuktikan satu hal yang penting banget. Bahkan pemimpin yang paling kuat sekalipun butuh orang-orang bijak di sekelilingnya yang berani ngomong apa adanya, yang berani ngasih tahu kalau ada yang salah. Oke, kita udah jalan-jalan menelusuri sejarahnya. Sekarang, waktunya kita tarik benang merahnya. Jadi, apa sih pelajaran abadi dari kisah ini yang bisa kita bawa pulang dan kita renungin hari ini? Kalau kita ringkas, setidaknya ada 3 warisan besar dari Daulah Ayyubiyah yang perlu kita ingat. 1, kekuatan itu datangnya dari persatuan dan tujuan moral yang jelas. 2, jadi pemimpin itu intinya melayani, bukan minta dilayani. Dan 3, ini mungkin yang paling nampar buat zaman sekarang, kemanusiaan itu bisa dan seharusnya tetap ada, bahkan di tengah-tengah konflik paling panas sekalipun. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di zaman kita yang penuh konflik ini, kira-kira apa sih harga yang harus kita bayar kalau kita gagal memanusiakan lawan kita? Kisah Salahuddin Al-Ayyubi ngajarin kita satu hal penting. Memanusiakan musuh itu bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah puncak dari kekuatan dan kebijaksanaan. Dan pelajaran ini kayaknya relevan banget dan paling kita butuhin sekarang.